Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang parasit. Di sini dari kelompok 4 terdiri dari 3 mahasiswa. Yang pertama Muhammad Diki Pradana, yang kedua Yayang Rikoul, yang ketiga Sugeng Riyadi. Definisi parasit berasal dari bahasa Yunani, yaitu para dan sitos. Para artinya menumpang dan sitos artinya makan. Jadi disimpulkan bahwa parasit merupakan organisme atau makhluk hidup yang menggantungkan seluruh atau sebagian hidupnya kepada makhluk hidup lain. Jenis parasit. Sifat hidup. Parasit obligat merupakan parasit yang menggantungkan seluruh siklus hidupnya ke hippos. Contoh protozoa, cacing, kutu. Parasit fakultatif merupakan parasit yang menggantungkan sebagian siklus hidupnya ke hospes, contoh lalat dan nyamuk. Tempat hidup. Hidup parasit. Parasit yang hidup di dalam tubuh hospesnya, contoh protozoa dan cacing. Yang kedua, ekspor parasit. Parasit yang hidup di luar tubuh hospesnya, contoh kutu, caplak, dan tunggau, dan lain-lain. Protozoa. Definisi berasal dari bahasa Yunani protos, pertama, dan zoon, hewan. Jadi protozoa merupakan hewan pertama yang berasal dari subkingdom atau bersel tunggal atau eukariotik. Kasus yaitu koksidosis. Yang kedua, leukocytogenesis atau malaria. Koksidosis merupakan penyakit yang sering disebut sebagai berak darah, adalah penyakit unggas yang menyerang saluran pencernaan ayam, bagian usus halus, usus besar, dan sekum. Penyebab disebabkan oleh koksidia, yaitu protozoa yang berasal dari genus Eimeria sp. Predileksi Eimeria tenella, yaitu sekum Eimeria nexatrix, Eimeria maxima, atau jejunum. Yang ketiga, Eimeria acerculina duodenum. Yang keempat, Eimeria bruneti, ileum, rectum, cecum, dan cloaca. Yang kelima, Eimeria mitis, hampir sebagian besar usus halus. Gejala klinis itu dapat dilihat dari gambar A. Beberapa gejala klinis dan perubahan organ tubuh akibat koksidosis itu yang gambar A, ayam lesu dan ngantuk. Yang kedua, yang B, feses bercampur darah. Yang ketiga, yang C, peradangan pada usus halus disertai sarang nekrosa atau bintil-bintil berisi ookista. Yang terakhir, yang D, peradangan pada usus buntu. Untuk pencegahan, memberantas koksidia. Yang kedua, sanitasi dan desinfeksi. Yang ketiga, perbaikan manajemen pemeliharaan. Contohnya untuk menjaga kebersihan lingkungan kandang, pemberian koksidiosat pada ransum. Untuk pengobatan, pemberian obat golongan sulfonamid. Yang kedua, pemberian obat golongan tiamin antagonis. Yang ketiga, pemberian obat golongan toltrazuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 selanjutnya akan menjelaskan tentang penyakit unggas yang disebabkan oleh parasit. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang penyakit parasit, yaitu koksidiosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit yang disebabkan oleh parasit,
yaitu yang terdapat pada unggas, yaitu penyakit malaria. Malaria merupakan penyakit pada unggas yang dapat menyebabkan ternak yang tentunya jika dibiarkan akan menyebabkan kerugian pada peternak, karena jika dibiarkan penyakit ini akan menyebabkan kematian yang cukup tinggi. Plasmodiosis atau malaria disebabkan oleh parasit yang bernama Leukocytozoon sp dan Plasmodium sp. Umumnya yang banyak menyerang yaitu parasit yang berjenis Plasmodium sp. Plasmodiosis atau malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi protozoa dari spesies Plasmodium sp. Penyakit tersebut dapat menyerang unggas dan mamalia. Plasmodium merupakan protozoa yang diklasifikasikan sebagai protozoa dan dari subkelas Telosporidia. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit malaria ini yaitu yang pertama yaitu feses berwarna kehijauan, yang kedua lesu, menggigil, serta ayam mengalami kedinginan. Yang ketiga, pada bagian tubuh ayam muncul bintik merah, serta jika keadaan parah akan menyebabkan gejala muntah darah. Infeksi Plasmodium ini dalam sel darah merah menyebabkan pH darah turun, sehingga pengikatan oksigen oleh hemoglobin menjadi turun. Bisa dilihat dari gambar ini merupakan gejala dari malaria, di mana mengalami bintik-bintik merah pada otot serta bintik-bintik merah pada hati. Untuk pencegahan dan pengobatan dari malaria sendiri dapat dilakukan dengan mengendalikan nyamuk sebagai vektor pembawanya, seperti pembersihan lingkungan kandang, seperti memotong rumput-rumput, serta semak-semak yang tentunya menjadi sarang penyebab penyakit malaria yang tentunya dibawa oleh nyamuk itu sendiri. Selanjutnya, untuk pencegahan dapat dilakukan pemberian obat seperti pemberian kloroquine dengan dosis 5-10 mg per kilogram bobot badan, serta pemberian primaquine dengan dosis 0,3 mg atau kilogram bobot badan. Selanjutnya, penyakit parasit yang dapat menyerang pada unggas setelah malaria yaitu Ascariasis. Ascariasis adalah penyakit cacing yang menyerang unggas yang disebabkan oleh Ascaridia galli. Cacing ini biasanya terdapat di usus dan duodenum hewan unggas. Pada ternak ayam sering menyerang pada ayam pedaging maupun ayam petelur. Gejala-gejala yang dapat ditimbulkan antara lain diare, selaput lendir pucat, pertumbuhan terhambat, kelemahan umum, anemia. Pada ayam petelur juga dapat menyebabkan penurunan produksi telur. Dan ini adalah gambar usus yang terdapat pada unggas yang diserang oleh Ascariasis, di mana keadaannya usus tersebut sangat parah yang disebabkan oleh Ascaridia galli. Untuk melakukan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit ini dapat dilakukan dengan penerapan manajemen pemeliharaan yang baik dan benar. Misalnya, di sekitar kandang dibuatkan saluran air sehingga tidak terjadi penumpukan cairan di tanah dan tidak mengakibatkan tanah di sekitar kandang menjadi lembab, serta kandang harus cukup ventilasinya. Infeksi yang berat dari cacing ini umumnya terjadi pada kandang liter yang dalam keadaan sangat lembab. Selain itu, untuk melakukan pencegahan dan pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan seperti pemberian piperazin dengan dosis pemberian antara 300-440 mg per kilo pakan atau 440 mg piperazin sitrat per liter, serta pemberian hygromycin B dan pemberian albendazole dengan dosis 3,75 mg per kilogram. Ya, untuk parasit pada unggas ayam yang biasa terjadi adalah gurem atau Ornithonisus bursa
termasuk subordo Mesostigmata, subkelas Ascari, dan kelas Aracida. Hama ini sangat kecil dan sulit diberantas. Gurem menghisap darah, hidup bergerombol, dan keluar pada malam hari. Gurem betina menghisap darah ayam sebanyak 0,077 mg atau jumlah yang dihisap adalah 1,8 kali berat tubuh gurem. Penyebab munculnya gurem yaitu masalah kebersihan, sehingga muncul gurem itu. Terus yang kedua, sirkulasi udara yang mengakibatkan kelembapan dan mengakibatkan munculnya gurem tersebut. Gejala klinis yang muncul akibat serangan parasit ini antara lain kurang tidur pada ayam, gelisah, stres, lesu, kurang darah, dan terganggu saat mengeram, sehingga banyak telur yang tidak menetas. Gangguan gurem jika tidak mendapat penanganan yang tepat dan cepat akan menyebabkan penurunan produksi telur, bahkan bisa berhenti sama sekali. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan yang dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen pemeliharaan yang baik dan menjaga kebersihan kandang serta lingkungannya. Ayam yang terserang gurem dapat diobati dengan cara memandikan dengan campuran air, sabun, dan belerang. Selanjutnya, cacing mata. Cacing mata dewasa bisa mencapai ukuran panjang 18 mm. Cacing ini senang tinggal di balik kelopak mata bangsa unggas. Penyebab adalah kebersihan, sehingga menimbulkan infeksi virus maupun bakteri. Gejala unggas yang terinfeksi menunjukkan radang pada konjungtiva, ophthalmitis, radang pada mata, kerusakan kornea, dan mengganggu daya pandang mata kotor karena banyak eksudat dan basah. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan yang dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang dan sekitarnya. Untuk cacing yang ada di kelopak mata dapat diteteskan 1-2 larutan kresol 5% dan dibiarkan 2-3 menit. Kemudian cacing mati dan bisa dikeluarkan dari kelopak mata. Selanjutnya bersihkan dengan larutan kresol lagi sampai hilang. Sekian dari saya, terima kasih.